105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai Sobat Fox, ketemu lagi sama Nindya Ristika, nemenin kamu selama 1 jam ke depan di obrolan kutus-kutus. Episode kali ini Sobat Fox, kita akan membahas tentang optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan anak, bersama juga dengan Ibu Bidan. Di samping aku ada Kak Nadia. Ya, halo Sobat Fox. Halo Mbak. Iya, dan kita semua pasti tahu ya bahwa kan bayi membutuhkan perhatian khusus gitu, dan pada tumbuh kembangnya di usia 1 sampai 1,5 tahun atau 18 bulan merupakan masa yang memang sangat penting Sobat Fox, atau bisa dibilang juga golden age begitu ya Bu Bidan. Betul ya sekali. Dan di mana di usia tersebut pertumbuhan dan perkembangannya pun juga sangat pesat. Nah, ada beberapa cara untuk optimalisasi yang nanti juga akan disampaikan sama ibu lagi sama Kak Nadia gitu. Betul, aja ya. Iya. Sama Kak Nadia yang memang selaku terapis baby spa dan juga bidan ya. Oke. Untuk hal-hal terlebih dahulu nih yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang pada anak atau bayi itu seperti apa? Oke, baik. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan bayi ya, itu yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah stimulasi, itu yang jelas pasti ditekankan. Itu adalah stimulasi. Stimulasi bisa dari hamil. Oh, oke. Betul, dari hamil mungkin diajak ngobrol, diajak berinteraksi, seperti itu sudah bisa. Iya, setelah itu nanti untuk setelah lahir juga ada. Itu distimulasi dengan cara pijat bayi atau treatment baby spa. Itu salah satunya itu. Salah satunya adalah treatment pijat bayi atau dengan baby spa. Nah, menurut Ibu Bidan Nadia atau Mbak Nadia nih, kan banyak sekali cara. Tadi disebutkan dengan pada saat hamil, terus juga mungkin makan dari asupan gizinya, nutrisinya, dan lain sebagainya. Tapi sepengaruh apa sih gitu loh? Berpengaruhkah spa baby ini gitu? Sepenting apakah itu? Oh, sangat penting ya, apalagi untuk stimulasi. Itu nanti ada untuk merangsang syaraf otot, agar syarafnya semakin kuat, ototnya juga lebih kuat dan lebih rileks bayinya biasanya gitu. Oke. Selain itu juga pijat bayi yang dilakukan oleh ibunya sendiri bisa meningkatkan bonding antara ibu dan anaknya. Oh, berarti ini tidak harus dilakukan dengan bidan, terapis atau bisa dengan ibunya sendiri dengan cara-cara yang mudah mungkin ya. Dan nanti kita akan spill caranya di segmen kedua nanti. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih. Sebenarnya kan banyak sekali cara untuk optimalisasi tumbuh kembang anak gitu. Kalau di usia-usia yang kayak usia 1 bulan sampai dengan 1 tahun itu sebenarnya lebih difokuskan kemana sih gitu nantinya? Difokus kalau masih di usia newborn ya, tentunya newborn itu stimulasi yang paling pertama sih. Stimulasi. Apalagi bayi-bayi saat sekarang ini perkembangannya itu semakin pesat daripada bayi sebelumnya. Mungkin seperti kalau zaman dulu ya, zaman dulu biasanya nggak boleh duduk sebelum usia berapa gitu, nggak boleh tengkurap. Nah, tengkurap sebelum usia berapa itu. Saat ini bayi lahir memang disarankan untuk dilakukan tengkurap walaupun memang ada durasinya. Seperti itu. Berarti aman ya sebetulnya. Aman ya. Tapi harus diperhatikan juga posisi bayinya ya. Nanti biar pernafasannya juga nggak tertutup atau posisinya juga seperti apa, itu juga harus yang aman. Tapi mudah kok itu dia. Bisa didampingi juga dengan yang ahli profesional juga ya, seperti bidan, perawat dan lain sebagainya. Kalau ngobrolin seputar baby spa nih, itu ada prosedur khususkah gitu yang memang harus dipelajari oleh ibu di rumah gitu kalau misalkan pengen melakukan treatment sendiri pada babynya? Yang pasti adalah tekniknya ya. Karena kalau
bayi itu kan masih rentan. Ya, masih rentan, apalagi kulitnya juga masih sensitif sekali. Jadi harus diperhatikan, yang pertama adalah teknik. Bagaimana caranya, teknik yang benar yang boleh dan tidak boleh dilakukan itu seperti apa. Lalu pemilihan untuk minyaknya mungkin yang harus yang aman untuk bayi, yang tidak mengandung bahan kimia atau yang alami-alami aja gitu. Berarti emang harus yang alami-alami saja, tidak mengandung bahan kimia. Dan sejauh ini produk-produk yang dipakai itu ada nggak sih pilihannya atau mungkin merek-merek khusus gitu? Ada. Pasti ada ya. Terutama adalah kutus-kutus ini banyak digemari juga oleh ibu-ibu. Nih, ini kita bicara langsung sama ahli Sobat Fox ya, atau Mbak Nadia yang memang merupakan bidan yang segala macam itu pasti melalui prosedur medis juga ya. Betul. Akhirnya memutuskan untuk menggunakan kutus-kutus ketika menterapi gitu ya. Betul. Ketika menggunakan atau diaplikasikan kepada baby yang mau di spa gitu. Perbandingannya sama minyak lain gitu. Pernah nggak mencoba sebelumnya minyak merek lain gitu? Pernah, apalagi untuk beberapa kasus awal-awal dulu itu ada beberapa pilihan minyak yang pilihkan ke ibunya gitu ya, karena juga masih harus memperhatikan ini gimana sih kalau punya pakai minyak ini gitu. Tapi sejauh ini sampai saat ini yang paling digemari adalah minyak kutus-kutus itu. Perbandingannya dengan minyak lain yaitu ketika menggunakan minyak kutus-kutus itu bisa anak itu jadi nggak rewel. Pertama, jadi lebih rileks. Iya, jadi lebih rileks. Kualitas tidurnya juga semakin optimal lagi gitu. Berarti memang ketika memilih menggunakan ketika pertama kali menawarkan jasanya treatment baby spa, itu banyak sekali minyak yang juga ditawarkan, bukan selain kutus-kutus gitu, tapi ternyata memang yang memang lebih optimal lagi, lebih bagus lagi adalah kandungan dari minyak kutus-kutusnya. Luar biasa sekali Sobat Fox ya, karena memang di kutus-kutus juga ada kandungan 100% bahan herbal alami, tanpa kimia sama sekali ya. Prosesnya aja proses kimia, tapi tanpa ada bahan kimia sedikit pun. Dan sejauh ini Bu Bidan, aku penasaran banget. Ini aku ngomongnya Bu Bidan terus nggak apa-apa kali ya Sobat Fox ya? Boleh. Ngerasanya kayak lagi sharing, sharing sama dosen gitu ya. Amin ya. Sejauh menggunakan minyak kutus-kutus pada bayi, ada nggak sih efek samping mungkin yang ditimbulkan, misal iritasi, gatal dan lain sebagainya gitu? Sampai saat ini belum pernah ada. Belum pernah ada. Malah ketika ada anak yang beruntusan atau mungkin ada yang punya kulitnya kemerahan, itu bisa sembuh pakai kutus-kutus. Seperti itu. Apalagi sering digigit nyamuk. Kalau anak kan pasti gampang banget buat digigit nyamuk ya, dan kelihatan pasti merah banget. Itu dikasih kutus-kutus bisa langsung reda gitu. Dikasih kutus-kutus bisa langsung reda. Luar biasa sekali Sobat Fox ya. Tapi tentunya nanti kita akan lanjut lagi ngobrolnya, masih ada beberapa segmen. Dan nanti juga akan diperagakan langsung, karena di sini sudah ada alat peraga. Ini bukan beneran ya Sobat Fox, nanti kirain beneran lagi. Ada alat peraga yang nanti bisa dipraktekkan langsung sama Kak Nadia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Fox Radio Jogja.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Masih di obrolan kutus-kutus Sobat Fox dan masih barengan sama Kak Nadia, terapis baby spa dan juga ibu bidan yang memang udah expert ahli menterapi gitu ya, pijat memijat bayi. Gitu ya. Jadi di samping kita di tengah-tengah ini sudah kehadiran tamu. Namanya Budi, enggak dong ya. Jadi ini alat peraga Sobat Fox ya yang memang nanti akan diperagakan. Tapi sebelum memperagakan atau mempraktekkan dulu nih, aku mau tanya untuk terapi ini apakah ada prosedur-prosedur khusus gitu atau mungkin treatment pijatnya tuh sama juga seperti orang dewasa gitu? Pasti beda ya kalau untuk bayi, apalagi untuk tekanan. Jadi kalau tekanan untuk dewasa biasanya kan benar-benar ditekan banget ya. Kalau untuk bayi itu sebenarnya cuman mengusap. Mengusap aja. Iya, jadi mengusap lembut. Mungkin ada beberapa di tekanan. Mungkin kalau udah bayinya rada besar, nanti di bagian kaki, di bagian punggung. Apalagi bayi sering tidur ya, jadi lebih cepet capek di bagian punggungnya. Sebenarnya treatment pada bayi ini tuh bisa dilakukan ketika pertama kali lahir atau masih newborn, hitungan hari atau mungkin sampai umur berapa nih? Sampai usia berapa? 1 tahun atau berapa tahun, Mbak? Kalau untuk mulainya sebenarnya dari bayi baru lahir itu sudah boleh dipijit. Bayi baru lahir sudah boleh dipijit. Betul. Dengan ketentuan yang khusus, maksudnya enggak juga asal-asalan juga enggak ya, Kak ya. Jadi harus benar-benar itu tadi, tekanannya harus yang sehalus mungkin untuk mengenalkan dia gimana. Ini tuh rangsangan seperti itu untuk melatih ototnya juga biar dia lebih kuat, apalagi untuk tengkurap ya, diajarkan untuk tengkurap sambil diusap, dipijit biar tidak terlalu pegel belakangnya. Untuk karena ini tadi sudah ada alat peraganya Sobat Fox, jadi kita praktekkan saja ya. Boleh. Treatment pijat bayi atau spa baby dengan menggunakan minyak balur kutus-kutus. Boleh aku pegang mic-nya aja? Silahkan dipraktekkan. Pertama kali yang harus dipersiapkan. Yang harus dipersiapkan adalah yang dipersiapkan yang perlu dipersiapkan adalah kondisi bayi. Jadi ketika pijit bayi itu kondisi bayi tidak boleh saat dia mengantuk. Dia pasti akan rewel kalau mengantuk. Berarti memang dalam keadaan kenyang atau mungkin kenyang tapi bukan yang baru saja habis menyusu atau habis makan. Jadi agak dilatih dulu, agak dijeda dulu sekitar 15-30 menit boleh. Itu setelah makan. Selain itu juga di saat bayi tidak mengantuk, ketika bayi itu mengantuk pasti bayi itu rewel dan tidak mau dipegang. Kecuali disusuin ya sama ibunya. Begitu. Lalu selain itu juga mungkin persiapan tempatnya harus yang rata. Boleh menggunakan perlak atau menggunakan alas bedong juga boleh. Bisa digunakan pakai itu. Tapi bukan seperti ini. Ini contoh aja, di sini nggak ada perlak ya Sobat Fox ya. Ini pakai perlak karena tujuannya juga nanti akan dibalur dengan minyak, jadi biar nggak nempel-nempel gitu. Betul seperti itu. Selanjutnya untuk pertama yang harus dipijat itu mulai dari kaki.
Ya, dari kaki tuh dari telapak kaki dulu. Telapak kakinya diusap. Tuh, kayak gitu Sobat Fox ya. Telapak kakinya diusap pakai jempol. Pakai jempol, halus-halus aja. Jangan terlalu tekan ini, terlalu kenceng juga ya. Nanti bayinya nangis juga. Gitu. Setelah itu ada di punggung kakinya sini. Karena ini juga pasti capek ya, pegel juga. Setelah itu di bagian kaki bagian atas sini sampai ke pahanya. Sampai ke pahanya. Untuk di kaki ini ada tujuan tertentu atau mungkin ada yang distimulasi gitu dari bagian ini? Betul. Stimulasinya untuk ototnya, untuk persiapan dia mungkin nanti merangkak, jalan. Terus nanti kalau sudah besar biasanya lebih ototnya kan lebih capek ya, apalagi kegiatannya banyak, itu harus banget dipijit ya itu. Karena kalau enggak nanti biasanya kalau anak capek itu pasti udah rewel, sering jatuh biasanya. Keluhannya itu kalau sudah anak saya sudah rewel, sudah capek itu biasanya sering jatuh Mbak kalau udah jalan seperti itu. Selanjutnya setelah dari kaki? Setelah dari kaki sama ya diusap sini kanan sama kiri sama. Lalu perut. Mengarah ke perut. Nah, perut ini juga nggak sembarangan ya untuk pijat di perut ini. Yang pertama adalah pijat I love you. Pasti ibu-ibu sudah pada tahu nih. Unik ya, saya yang belum menjadi ibu jadi penasaran kenapa namanya pijat I love you. Karena gerakannya seperti huruf I, L sama U. Saya contohkan ya untuk boleh. I-nya seperti ini ke bawah di perut bagian kiri. Lalu L dari atas sini ke sini dan U muter ke sini. Gitu. I love you Sobat Fox tuh. Ternyata bisa bermanfaat juga I love you dijadikan satu cara ya. Jadi buat Sobat Fox yang memang bunda-bunda ini ilmu gratis loh. Betul. Jadi memang harus disimak dari awal. Selain itu pijat I love you ini bisa mengurangi kembung pada anak atau misalnya anak susah buang air besar, bisa dilakukan pijat itu seperti itu. Setelah itu ada juga pijat nanti untuk perut, jadi diputar seperti ini. Gitu. Diputar aja. Ini tujuannya searah jarum jam ya? Iya, searah jarum jam, betul sekali. Tujuannya yaitu tadi untuk agar perut tidak kembung, karena bayi itu pasti sering banget kembung. Apalagi habis minum ASI. Biasanya gumoh. Betul sekali. Apal ya Anin ya? Iya. Selanjutnya setelah dari perut ada di dada. Berarti berurutan dari bawah ke atas. Betul. Kenapa dari bawah ke atas? Kenapa nggak dari perut dulu baru ke kaki dan lain sebagainya? Kenapa dari bawah ke atas? Karena biar bayi itu tidak kaget juga pertama. Ya, yang kedua biar dari bawah tuh relax dulu. Baru nanti ke atas sambil mendekatkan bondingnya ke anak. Ternyata ada manfaatnya juga selain dari segi kesehatan. Betul, dan juga menstimulasi dan lain sebagainya, tapi juga kedekatan antara orang tua dan juga anak. Selanjutnya ke dada. Dada apalagi kalau untuk anak batuk pilek. Yang harus difokuskan adalah dadanya. Di bagian dada dibalur sama kutus-kutus ya. Pakai ini tadi. Dibalur kutus-kutus. Disemprotkan atau di tangan. Biasanya berapa kali pump untuk anak? Kurang lebih antara 2 sampai 3 kali pump. Untuk satu part. Untuk satu part. Dilakukan ini namanya butterfly. Seperti kupu-kupu. Betul. Untuk mengurangi keluhan kalau misalnya ada batuk pilek atau untuk melegakan dada di dadanya dia. Seperti ini. Lalu setelah itu ada di tangan, baru ke tangan. Iya, tangan hampir sama dengan kaki. Tangan dari telapak tangan dulu, terus ke punggung tangan dan jari-jari, baru ke
lengan. Oke, treatment perlakuan tangan dan kaki hampir sama. Dari jari, telapak tangan, punggungnya sampai ke lengan. Begitupun kanan kiri. Kalau tangan sendiri tujuannya untuk apa ini? Kalau tangan untuk menstimulasi dia agar geraknya juga makin aktif, untuk ototnya juga makin kuat. Oh, oke. Iya, apalagi nanti kalau udah merangkak ya, itu tangan kan biasanya buat tumpuan juga. Oke. Seperti itu. Oke, lanjutnya step terakhir atau mungkin masih ada beberapa lagi. Oh, untuk dibalik adiknya boleh dibalik di sini, gitu. Nah di sini atau di pangku boleh. Di pangkunya dan posisi seperti ini. Nah. Oh oke. Selanjutnya. Nah untuk dada dimulai dari belakang, di bawah atas pantat ya. Tulang ekor mungkin ya. Di atas pantat. Kalau tulang ekor sini ya. Kalau dari atas pantat ke atas. Oke. Dan gerakan mengusap juga. Ini untuk penekannya boleh rada keras, tapi yang tidak boleh dilakukan adalah dipijat di bagian tulang belakang. Oh, kenapa tidak boleh dipijat di bagian tulang belakang? Karena di bagian tulang belakang banyak syaraf. Oke. Jadi yang harus dipijat adalah di sebelah tulang belakang. Di sebelah tulang belakangnya itu yang paling betul. Mungkin boleh diusap-usap aja kali pas tulang belakangnya ya. Tulang belakang mungkin dibalur kutus-kutus aja boleh ya. Dibalur aja pakai kutus-kutus. Lalu yang sininya yang dipijat. Oh oke. Yang samping-sampingnya kanan dan kiri dipijat. Oke, lalu selanjutnya pundaknya juga jangan lupa ya, karena sini pasti capek juga buat menopang. Setelah itu dibalik lagi adiknya, baru ke wajah. Oh, ternyata treatmentnya juga sampai ke wajah. Iya, sampai ke wajah. Jadi wajah di sini atas alis, di pelipis sini. Terus di sebelah hidung, bawah mata, dan di sini pipi. Oke, ini step yang terakhir atau ada lagi? Ini step terakhir. Step terakhirnya adalah dipijat di bagian alis, terus di bagian apa tadi, hidung, samping hidung? Ya, samping hidung, bawah mata ya, ke atas gini, sama ke pipi. Oke, dan itu tadi dilakukan kurang lebih durasi waktunya, ada durasi tertentu di bagian partnya atau berapa kali putaran gitu? Kalau untuk durasi biasanya sekitar 20-30 menit semua part. Semua part. Ya, Oke, Sobat Fox, tadi sudah dipraktekkan tiap partnya, tiap bagiannya bagaimana cara memijat secara jelas sama Mbak Nadia. Dan juga masih banyak obrolan yang pengen Anin tanyakan nanti ke Mbak Nadia. Jadi buat Sobat Fox yang masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap di obrolan kutus-kutus ya. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak kutus-kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami.
Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. .3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Tadi udah dipraktekkan beberapa part ya untuk memijat atau mungkin memberikan treatment pijatan atau spa kepada baby. Dan buat Sobat Fox yang tadi mungkin ketinggalan segmen sebelumnya, bisa Sobat Fox lihat juga di YouTube-nya Fox Radio Jogja, nanti akan diupload di sana. Jangan lupa di-subscribe dan juga jangan lupa di-share ya. Dan mungkin ini pertanyaan yang cukup penting dan para ibu juga harus perlu tahu nih, dalam memijat ini apakah memang keadaan anak harus benar-benar sehat gitu, atau kalau sakit nggak boleh dipijat gitu? Iya, betul sekali. Jadi selain anak tidak mengantuk dan tidak di saat dia lapar, juga tidak boleh ketika dia demam. Oke. Jadi kalau misalnya batuk pilek, itu kan kadang ada demamnya juga. Itu sebaiknya dilakukannya setelah demam, kalau memang sudah demam. Oke. Ya kalau misalnya ada gejala, sudah ada timbul gejala nih, mending langsung dipijit sekalian. Gitu, daripada nunggu demam dulu. Iya. Jadi dipijit dulu biar dia relax. Oke. Mungkin demamnya juga jadi nggak jadi datang ya. Seperti itu. Oke, kalau dulu kan orang zaman dulu beranggapan mungkin ya kalau pas anak sakit dulu kan ada yang namanya dukun bayi atau pijat bayi gitu. Kadang kalau panas dikit langsung dipijitin gitu. Takutnya ketika panas itu nanti si baby atau bayinya dipijat, apa sih yang akan ditimbulkan setelah itu gitu? Oke, ketika demam dan bayi itu dipijat, bayi akan lebih demam lagi, lebih panasnya lebih tinggi. Maksudnya, ya. Karena apa? Karena ketika dipijit, aliran darah itu semakin lancar. Dan pori-pori itu terbuka. Ketika di demam dipijit, aliran darah semakin lancar, dia pasti suhunya semakin meningkat. Gitu. Mungkin bisa kalau bayi suhunya panasnya tinggi banget, bisa nanti mengalami kejang juga gitu. Berarti sampai fatal sekali ya? Betul sekali. Akibatnya kalau misalkan mentreatment di waktu yang tidak pas, misalnya tadi pas bayinya lagi demam gitu. Tapi kalau batuk pilek aja tanpa diiringi demam tadi bisa ya? Boleh, bisa. Tadi sudah dipraktekkan kalau tadi demam ya, atau demam apa? Pilek dan batuk tadi di bagian dada, punggung, dan kaki. Dada, punggung, dan kaki. Telapak kaki ya. Telapak kaki ini banyak syaraf sih nih. Titik-titiknya banyak sekali gitu. Ada banyak titik-titik di sini, sama seperti kita manusia kan, sama orang dewasa ya. Orang dewasa. Itu kan sama, titiknya banyak juga di sini. Itu ada titik untuk titik puspa bukan? Bukan ya. Iya, untuk titik batuk pileknya ada di ujung jari. Berarti memang ada titik-titik tertentu ya untuk memfokuskan kalau misalkan pas lagi batuk pilek dipijitnya di bagian mana. Oke. Boleh aku pegangin. Terima kasih ya. Di ujung jari jempol, di luar sini ini, dan di antara jempol dan telunjuk ya. Telunjuk kaki ya. Sini, di bagian sini. Aduh, gak bisa ini. Berarti memang kalau pas tadi batuk pilek treatmentnya adalah selain memijat di area dada, leher sini mungkin leher, punggung, tapi juga dilakukan treatment di sini. Karena itu memang di sini syarafnya banyak tadi. Syarafnya banyak, betul sekali. Dan di area tangan juga sama. Di bagian ini. Jadi jempol. Ya. Luar jempol ya. Di bagian sini Sobat Fox mungkin ya. Dan di antara jempol dan telunjuk di sini. Sama, berarti kalau kaki juga di luar jempol, di antara jempol dan telunjuk. Begitupun juga tangan kanan kiri semuanya sama dipijat. Begitu Sobat Fox. Jadi udah nggak perlu panik lagi. Kalau sekarang anaknya batuk pilek, tinggal cari kutus-kutus, semprot di pijitin pelan-pelan. Aku juga baru sadar ternyata itu dia alasan kenapa kutus-kutus pakainya tuh dibalur di punggung dan juga di telapak kaki. Karena ternyata memang itu titiknya ada di situ. Ada di situ. Tapi kalau untuk pembaluran bayi juga jangan terlalu keras-keras, nanti takutnya ada
sesuatu yang kita karena kan masih rentan atau masih rawan. Oke, kalau selama ini menjadi seorang terapis sudah berapa tahun sih, Mbak? Kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dan itu memang pakai kutus-kutus ini menjadi jadi favorit para ibu-ibu semua. Oh, oke. Hampir semua ibu-ibu. Hampir semua. Jadi kalau anaknya capek, anaknya ini langsung, Mbak mau pijit pakainya kutus-kutus ya gitu. Udah langsung pesan pakai kutus-kutus ya, nggak mau yang lain. Oke, dari sekian banyak produk kutus-kutus itu kan ada sabunnya juga, ada minyak tanami gitu. Dari setiap bagian treatmentnya atau step by stepnya itu, apakah juga menggunakan produk lain? Misalkan nanti habis itu babynya dimandiin pakai sabunnya atau gimana, Mbak? Oke. Biasanya kalau sabun iya. Selain saya sendiri juga menggunakan. Sabunnya, saya juga rekomendasikan terutama untuk ibu-ibu yang anaknya atau ibunya sendiri yang punya masalah kulit, misal kemerahan, beruntusan dan lain-lain itu saya rekomendasikan untuk pakai sabunnya juga. Sabunnya ada 2 ya Sobat Fox ya, tanamu tanami sama kalila. Mbak Ayu di situ udah nyengir kayaknya udah galak. Salah. Oke, berarti tadi langkah pertama dibalur minyak, pakai kutus-kutus, dipijat. Betul. Selanjutnya nanti apakah dibilas, dimandikan atau gimana? Tidak, kalau untuk kutus-kutus tidak harus dibilas, tidak apa-apa. Iya, jadi lebih baik dia setelah mandi kalau pakai kutus-kutus. Berarti habis mandi terus baru treatment. Betul sekali. Ini kayaknya sore-sore gitu ya Sobat Fox ya. Sore-sore biasanya kan sore-sore anaknya juga udah capek nanti terus akhirnya tidur kan. Nah, sebelum tidur dipijit dulu seperti sebelum tidur dipijit dulu, itu dia Sobat Fox ya. Dan juga tadi Mbak Nadia juga bilang bahwa ini manfaatnya banyak sekali. Bisa menstimulasi, mempercepat tumbuh kembang anak. Gitu. Kalau perbedaannya bayi yang jarang di treatment atau dengan bayi yang sering di treatment itu dari tumbuh kembangnya, apakah ada perbedaan yang cukup signifikan gitu, Mbak? Ada pasti. Apalagi motoriknya. Motoriknya itu pasti lebih tertinggal dari anak yang lain. Betul. Yang sering dipijat. Kalau anak yang sering dipijat itu kan ototnya semakin kuat, motoriknya semakin bagus. Dengan anak yang tidak dipijat atau jarang banget dipijat, itu pengaruhnya ke motorik yang pertama gitu. Dan ini treatmentnya bisa digunakan dilakukan sampai usia? Sampai untuk bayi dari usia 0 sampai usia untuk bayi usia 2 tahun. Setelah 2 tahun nanti anak juga bisa, mungkin sampai 10 tahun juga, sampai sekitar 10 tahun bisa. Dan untuk dewasa juga ada lagi nanti pijatnya ya, seperti spa yang ada di luaran sana banyak, itu juga bisa digunakan. Kalau dari pasien atau mungkin customer dari Mbak Nadia sendiri sekarang nih, range usianya rata-rata berapa sampai berapa nih? Rata-ratanya dari newborn sampai usia 10 tahun. Betul. Usia 10 tahun juga bisa berarti ya. Biasanya itu adiknya pijit, kakaknya juga ikut. Seperti pengen itu. Dipijit. Dan itu nanti juga bisa menerima di rumah atau mungkin? Baik. Untuk saat ini kalau untuk yang di rumah saya memang baru proses. Jadi ada klinik mungkin nanti. Insya Allah nanti akan ada kliniknya juga, ada outletnya ya. Kalau saat ini saya fokusnya ke home care-nya. Home care atau home visitnya. Sobat Fox, nanti kalau misalkan Sobat Fox tertarik, abis ini masih ada banyak informasi lagi barengan sama Kak Nadia, dan juga nanti bisa pakai jasanya Kak Nadia, apalagi buat bunda-bunda Fox Radio Jogja ini, pendengar kita yang udah bunda-bunda pengen mentreatment babynya. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap di obrolan kutus-kutus.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih barengan sama Mbak Nadia. Tadi juga sudah mempraktekkan dan juga ngobrol seputar treatment baby spa gitu. Dan kalau untuk orang dewasa Mbak, sebenarnya kita juga ada di Omah Siliran Sobat Fox. Dan juga menggunakan kutus-kutus. Dan bisa Sobat Fox reservasi juga kalau misalkan pengen spa kutus-kutus di sana ya. Tapi kalau spa baby, saran aku ke Mbak Nadia aja. Dengan senang hati. Dengan senang hati gitu. Belajar untuk treatment baby kayak gini, apakah ada sekolah khususnya atau memang sudah diajarkan dari dulu waktu kuliah gitu Mbak? Oke, dari zaman kuliah ada disinggung sedikit tentang masalah pijit bayi. Tapi untuk selebihnya saya ikut pelatihan. Oh, memang ada pelatihannya. Betul sekali. Karena untuk saat ini juga banyak ya yang praktikan-praktikan yang tidak ada pelatihan atau autodidak seperti itu. Oke. Iya. Kalau autodidak kayak gitu sebenarnya boleh atau enggak sih? Kayaknya kurang dianjurkan ya. Kalau untuk bayi kurang dianjurkan, apalagi ketika dia tidak tahu part-part mana yang tidak boleh dipijat seperti itu. Oh, jadi memang harus ada sekolahnya Sobat Fox, kursus ya? Iya, kursus. Oke, ada sertifikasinya. Ada sertifikatnya. Dan itu resmi. Jadi buat Sobat Fox yang memang belum berpengalaman, jangan coba-coba. Soalnya untuk ibu yang di rumah memang pijat sederhana boleh dilakukan. Oke, kadang memang ibu kan juga gitu ya di luar sana yang memang awam dengan hal ini. Gimana cara treatmentnya, asal mijit aja. Dielus-elus aja gitu ya. Iya, jadi tadi tekanannya jangan terlalu kuat. Kalau mungkin dari Sobat Fox yang menonton kurang ada gambaran nih tekanan belum tidak terlalu kuat tuh seperti apa gitu. Itu gambarnya seperti apa sih kalau tekanan kepada bayi yang tidak terlalu kuat gitu Mbak? Oke. Seperti memijat di area mungkin di atas di pelipis kita. Kan kita tidak benar-benar kayak apa ya totok aja kan tidak ya. Tapi untuk cuma sekedar dielus-elus aja seperti itu. Kalau untuk yang di perut benar-benar tekannya minim banget. Di perut? Aja di perut tuh halus banget tekanannya. Enggak ada tekanan yang harus sampai perutnya ketekan itu enggak gitu. Oh, berarti kalau misalkan nanti bayinya nangis, apakah itu juga satu indikasi gitu? Kalau itu sakit atau gimana, tertekan gitu. Kalau bayi menangis sebaiknya jangan dilakukan pijat. Jangan dilanjutkan untuk pijatnya. Ditenangkan dulu sampai bayi itu tenang baru dilanjutkan untuk pijatnya. Begitu. Kenapa kira-kira kalau misalkan pada saat bayi nangis pada saat treatment gitu, itu kita lanjutkan, apa yang akan terjadi? Mungkin ada kemungkinankah nanti jadi sakit atau gimana Mbak? Ketika bayi menangis itu kan ototnya kenceng ya. Jadi ketika kita pijit dia akan tambah kesakitan. Seperti itu. Jadi nanti akhirnya endingnya adalah bayi itu setelah dipijat bukan rileks, tapi sakit semua badannya. Mungkin memang dia habis dipijit nangis, tetap dipijit, habis itu tidurnya memang nyenyak, tapi itu bukan karena rileks. Karena itu dia capek nangisnya aja, betul. Karena dia capek nangisnya aja, nggak rileks tidurnya jadi lama. Tapi biasanya itu juga
tidurnya nggak yang tenang gitu. Oke, biasanya suka kebangun gitu malam-malam. Atau nanti ada misal dipegang di bagian kaki dia rada menolak atau gimana. Oke. Dari tadi yang disebutkan sama Mbak Nadia kan ada dari usia newborn sampai dengan 10 tahun gitu. Perbedaan tekanan dari tiap usia itu apakah ada atau memang dari newborn sampai 10 tahun juga tekanannya sama gitu seperti mengusap? Kalau untuk usia pasti beda. Yang beda ada di newborn. Newborn itu kan dia sensitif sekali ya. Kulitnya sensitif, dia masih rentan juga. Jadi harus sehalus mungkin. Nanti kalau sudah anak sudah di usia 2 tahun lebih, itu kan pasti aktivitasnya juga semakin banyak. Betul. Lalu dia ototnya juga semakin kenceng. Boleh ditambahin tekanan seperti itu. Yang penting anaknya tidak kesakitan aja. Yang penting anaknya tidak kesakitan aja. Tadi juga sudah dipraktikkan dan Sobat Fox kalau misal ketinggalan aku ulangin lagi. Tadi bisa Sobat Fox cari di YouTube-nya Fox Radio Jogja. Tinggal dicari tuh episode Spa Baby mana nih. Tuh ada gambarnya Mbak Nadia sama Anin ya. Dan Mbak Nadia juga bisa tadi home visit bisa. Di rumah Sobat Fox. Khusus area Jogja atau gimana nih Mbak? Untuk saat ini masih di area Sleman Timur ya. Oh Sleman Timur, oke. Sleman Timur meliputi? Di daerah Prambanan sekitarnya dan lain sampai Kalasan juga ada. Prambanan, Kalasan, Condong Catur. Bisa di Maguwo saya pernah. Tapi nanti kalau misalnya memang mendaki misal di wilayah kota atau apa boleh nanti kita jadwalkan. Untuk range harganya sendiri nih kalau misalkan pengen pijat baby dari yang newborn berapa, yang anak berapa? Untuk range-nya antara mulai dari 40.000 sampai nanti untuk pijatnya aja ya. Untuk pijatnya aja 40 sampai kurang lebih 100 nanti. Itu lumayan terjangkau loh 40. Biasanya rata-rata di luar sana kan agak mahal. Iya, karena saya juga belum ada outletnya mungkin. Dan next mungkin ada outletnya di rumah. Amin. Ada kutus-kutus gitu ya. Bener ya. Jadi selain Mbak Nadia juga bisa memijat, sekaligus juga bisa membawakan kutus-kutusnya. Kalau misalkan Sobat Fox kutus-kutusnya habis ya. Jadi 40.000 tambah 170.000. Berapa tuh? 210.000. Sudah bisa treatment sama ibu bidan langsung ya. Kalau misal Sobat Fox pengen mendapatkan kutus-kutus sekaligus treatment bisa menghubungi kemana atau mungkin ada sosial medianya Mbak, boleh disebutkan? Untuk ada kebetulan untuk WhatsApp bisa melalui WhatsApp admin Dia Baby Spa namanya. Itu di 085 601 945 477. Itu nomor WhatsApp adminnya. Untuk Instagram atau Instagramnya ada @dia_babyspa. @dia_babyspa. Di situ bisa tanya-tanya atau konsultasi dulu. Iya boleh, bisa. Sobat Fox ya, jangan lupa nanti kalau misalkan Sobat Fox yang pengen treatment putranya atau putrinya bisa langsung tadi ngechat atau DM dulu di Instagram di @dia_babyspa. Terima kasih Mbak, semoga lancar outletnya nanti. Amin, terima kasih Mbak Anin. Buat Sobat Fox juga jangan lupa di subscribe ya YouTube-nya Fox Radio Jogja. Dan kalau misal tadi ketinggalan obrolannya bisa dilihat lagi, disimak lagi di YouTube. Dan pokoknya jangan lupa untuk dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus. Anin pamit, dadah.